yang tidak terlihat juga yang membantu kita, atau orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Itu juga saya mengakui bahwa itu juga menjadi faktor penentu juga. Menarik banget nih Pak, keras terhadap diri kita kalau kita pengen kehidupan itu lunak. Betul. Nah itu gimana Pak maksudnya? Keras? Maksudnya gini, kalau kamu lembek atau lunak terhadap diri kamu, mau seenaknya, nggak mau disiplin, nggak mau ada target, mau enjoy, sedikit kena mental gitu ya, sekarang ya. Iya. Mau healing, mau Dikit apa. mundur ya Pak. Ya, jadi itu namanya kamu lunak terhadap diri kamu. Biasanya nantinya di masa depan, kehidupan akan keras terhadap kamu. Nah itu satu ya. Yang kedua dia bilang begini, semua orang itu hanya punya dua pilihan penderitaan. Satu, you menderita karena disiplin. Kedua, you menderita karena menyesal. Nah, pilih mana? Cuman bagaimana tangan-tangannya tidak terlihat dan orang-orang baik itu mau membantu kita, itu pasti pemicunya kita sendiri. Ya. Jadi singkat ceritanya, kerjakan apa yang orang lain itu tidak mau kerjakan. Kerjakan yang dipikir sulit dan dipikir tidak mungkin. Begitu kita bisa melakukannya. Nah, itulah perbedaan yang kita buat, ya. Jadi apa sih bedanya? Kenapa Pak AM yang dipilih gitu? Karena ya yang lain bilang ini nggak mungkin, yang lain bilang ini sulit, ya ini pasti butuh waktu dan sebagainya. Nah itu yang saya suka bilang tuh ke kalian. Rata-rata kita itu punya namanya sindrom anti PCR. Jadi rata-rata kita itu nggak mau pusing, nggak mau capek, nggak mau resiko. Nah ini yang menyebabkan anak-anak ini atau mundur teratur lah ya Pak. Ya lebih baik nggak ngambil sesuatu yang bikin pusing, nggak mau ambil yang beresiko, nggak mau ambil yang bikin capek. Nah saya di umur 28 kalau nggak salah ya, saya lakukan sesuatu yang sangat sulit, sangat tidak mungkin, sangat melelahkan, tapi saya dengan satu keyakinan bahwa apa salahnya, saya masih muda. Saya coba ini, kalau berhasil jadi istilahnya jadi pemenang, kalau gagal pun ya sudah. Toh saya belajar, toh saya masih punya kesempatan lain gitu. Jadi itu waktu itu memutuskan untuk mau pusing, mau capek, mau risiko dengan satu imbalan yang tidak jelas juga, membuat saya berbeda gitu dengan yang lain. Tapi apa yang membuat Bapak berpikir jika ada sebuah battle nih, this battle orang lain nggak mungkin menangkan. Tapi what makes you think that is possible, Pak? Karena buat saya, ya apa salahnya mencoba? Kalau resikonya cuma gagal, dan gagal pun bukan gagal jadi miskin, atau gagal jadi hina, atau gagal jadi cacat gitu. Gagalnya memang berarti memang susah sekali nih. Gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya masuk ini sebenarnya gitu. Tuh, there's nothing wrong dengan gagal gitu. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik. Nah, tapi teman-teman itu kadang melihatnya ini nih berat sekali, ini tuh nggak worth it, ini tuh resiko, ini tuh aduh capek deh gitu. Nah di saat orang-orang melihat seperti itu, saya melihatnya udah beda. Ini tuh kesempatan, opportunity. Ini tuh belajar, digaji lagi. Ini tuh juga udah bottom, kalau gagal so what gitu loh. Ilmu kita nambah, relasi kita bertambah gitu ya. Nah jadi saya mindsetnya berbeda. Saya melihat sesuatu yang positif, kalau orang lain melihat sesuatu, wah ini gue dikerjain nih, atau dikasih ya nggak mungkin lah ya, atau mau dijerumuskan. Nah itu bisa aja. Jadi kita bisa melihat satu peluang, kita bisa juga melihat satu ancaman. Nah apa yang menyebabkan saya berbeda? Saya lihat peluangnya. Saya kerjain dengan sepenuh hati, all out, optimis. Jadi Oke, berarti harus melihat sesuatu masalah itu sebagai opportunity ya Pak ya? ya nggak semuanya ya, ada juga yang memang banyak masalahnya gitu. Tapi
coba deh lebih jeli melihat peluang. Itu saran saya gitu. Lebih jeli melihat peluang, masih muda toh apa yang kita korbankan nggak ada. Karena semuanya itu pasti ada hikmahnya, ada belajarnya. Ya. Nah, Oke. saya itu.